Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyaknya nikmat kepada hambanya. Mudah-mudahan dengan banyak karunia nikmatnya kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan senantiasa mampu untuk menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, suri toladan kita, suri segala suri toladan, dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar, dari tidur sampai bangun lagi adalah contoh semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada sore kali ini mari kita mengkaji Al-Quran, tadabbur. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, kajian kita ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pendengar hadirin dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala rezekinya serta berkah serta sehat walafiat, dan yang sakit-sakit yang kena musibah wabah oleh Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan segera aktivitas seperti semula kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mengaji atau mentadabbur surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya ayat 53. Ya, silakan hadirin hadirat yang lagi di rumah boleh dibaca Al-Qur'annya. Surat Az-Zumar ayat 30, surat ke-39, ayatnya ayat ke-53. Ayo kita praktek membaca Al-Quran sekaligus belajar menghafal, sekaligus kita mentadabburinya dan kita menjelaskannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk senantiasa ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ayo silakan dibuka Al-Qur'annya. Mari kita baca sedikit demi sedikit supaya belajar menghafal juga. Qul ya ibadiyalladzina, ayo silakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya, ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم.
Ya, sekarang bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senang mengaji dan senang menghafal dan senang mengamalkan isinya dan senang mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an dan senang berguru kepada guru-guru yang mengguru kita semuanya, yang punya guru di kampung atau di daerah masing-masing. Ayo datangi, kita ngaji, minta penjelasannya, minta ilmunya. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo kita bertadabur surat Az-Zumar ayat 53. Tadi kita udah bacakan. Sekarang kita bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah mengajak hambanya untuk hambanya datang kepadanya kembali. Allah menyeru terhadap orang-orang yang melampaui batas, yakni yang banyak dosanya. Begitu juga yang sedikit. Tapi yang dijelaskan di sini yang melampaui batas artinya orang itu dosanya banyak banget. Makanya Allah menyeru qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dirinya melakukan maksiat, melakukan dosa, maka ayo datang kepadaku. Sungguh akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan takut datang kepada Allah, harus senang. Harus senang agar kita diberi ampunan dan dikasih sayang. Kalau manusia tuh, kalau namanya manusia pasti ada kata maaf. Cuma habis maaf jarang dikasih sayang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dimaafkan, kemudian Allah menyayangi orang tersebut, maka siapapun dari kita yang dosanya besar, yang dosanya banyak, maka ketahuilah Allah lebih besar pengampunannya daripada dosa-dosa kita. Seandainya kita dosanya segunung, selautan, selangit, sebumi, atau banyak daripada itu, sungguh Allah lebih besar, lebih banyak pengampunannya daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Masalah orang yang berbuat dosa, mungkin ada yang khilaf, ada yang lengah, atau yang ada yang sengaja. Ya kita doakan. Siapapun yang berdosa, apalagi yang berbicara di sini, pasti banyak banget dosanya. Maka dari itu mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diam mulu, udah tahu banyak dosa tapi diam. Kalau seandainya orang itu banyak dosanya, kemudian dia kembali kepada Allah dengan sholat, maka perhatikan di dalam hadis dijelaskan, kalau ada orang yang memiliki rumah yang luar biasa bagus, di depan rumahnya ada kolam yang memiliki air bersih. Kolam itu airnya bersih dan enak untuk dimandi. Dan orang itu senang mandi satu hari 5 kali mandinya. 1 hari 5 kali mandinya. Apa yang terjadi? Orang tersebut apakah kulitnya kotor atau tidak? Pasti dengan akal pikiran kita, dengan hati juga, orang tersebut
yang mandi di depan rumahnya tadi ada kolam 1 hari 5 kali, maka mau tidak mau anggota tubuhnya dari atas rambut sampai kaki sampai kulit-kulitnya maka akan bersih. Jangankan 5 kali, 3 kali saja akan bersih. Seperti itulah sholat. Sholat itu dilakukan sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Ingat, sholat itu wajib kita lakukan sehari lima kali, bukan 5 hari sekali. Ketahuilah bahwa sholat itu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam ajan dijelaskan bahwasannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo, ayo yang mau sholat sini. Allah tuh manggil. Ayo mari kita sholat. Ayo mari kita sholat. Apa tuh setelah sholat? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo sini, habis sholat, ayo. Siapa yang mau kebahagiaan? Mau senang kayak al-falah? Kalau kita buka kamus falah itu artinya senang atau bahagia dunia dan akhirat. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sholat dengan taubatnya, sholatnya rajin, maka orang tersebut diberikan falah, bahagia dunia dan akhirat. Mengenai tentang taubat, mari kita kaji sedikit daripada kitabnya Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh imam besar kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu. Di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin ini dijelaskan bahwasanya halaman 12 dengan babut taubah. Sedikit kita bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim supaya kita dapat berkah. Babut taubah, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu surutin ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyati wasani ayyang dama 'alal fi'liha wasalis ayyang ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan fa in fuqida ahadus salasati lam tasiha taubatuhu. Kita jelaskan sedikit demi sedikit. Di sini ulama menjelaskan bahwasanya at-taubatu wajibatun, taubat itu wajib. Di dalam menurut kitab Riyadhus Shalihin. Min kulli dzambin, dari segala perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, dan jika maksiat tersebut bainal abdi, di antara seseorang hamba, wa bainallah, dan di antara orang dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi, la tata'allaku bihaqqi adamiyin, tidak berkaitan haknya dengan manusia. Kita jelasin ini satu ya, tentang hak orang yang bermaksud kepada Allah tidak berkaitan dengan manusia. Falahal salah satu surutin, ternyata ada 3 syarat. Ada 3 syarat, falaha salah satu surutin, maka 3 syarat harus memenuhi terhadap orang yang bertobat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, salah satunya adalah ayyuqli'a anil ma'siyati. Ayyuqli'a, agar supaya berhenti anil ma'siyati. Agar supaya berhenti dari maksiat. Jadi taubat. 3 syarat ini, yang pertama adalah untuk senantiasa berhenti dari maksiat. Jangan dilakukan kembali. Yang kedua adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wasani ayyang dama ala fi'liha, agar senantiasa, yang kedua, menyesal ala fi'liha, atas pekerjaan tersebut, atas atau perbuatan tersebut. Yang pertama adalah agar supaya berhenti daripada maksiat. Yang kedua adalah menyesali dengan penyesalan yang dalam, tidak bercanda atau benar-benar sungguh-sungguh menyesali. Ya Allah, saya maksiat, ya Allah. Gitu ya Allah, jangan sampai maksiat lagi ya Allah gitu. Yang kedua, agar senantiasa menyesal, jangan sampai melakukan tersebut lagi. Gini, kalau menyesal itu enak contohnya. Jika ada orang yang punya gaji atau yang punya uang per bulannya minimal 17 juta atau lebih daripada segitu, contohnya 20 juta lah. Orang tersebut bawa tasnya luar biasa bagus baru,
Kemudian dia datang ke pekerjaannya ngambil uang yang tersebut antara 17 sampai 20 juta. Karena uang itu uang gajinya, dia masukkan ke dalam tas, di dalam tas itu beres. Kemudian dia pulang ke rumah, ternyata ketika di rumah tas tersebut tidak ada uangnya. Pas dibuka ternyata bawahnya ada yang bolong. Kira-kira itu nyesel apa enggak tuh? Rugi apa enggak tuh? Pasti ada penyesalan, ya Allah, uang saya kemana nih uang saya? Uang saya, ya Allah, berarti besok-besok saya jangan sampai menggunakan tas ini atau tas ini harus diperbaiki. Nah, seperti itulah taubat. Jangan sampai melakukan perkara yang lalu atau yang telah dikerjakan yang buruk, maka sesali, ya Allah, jangan sampai mengerjakan perbuatan yang jelek ini. Itu yang kedua, penyesalannya seperti tadi contohnya. Orang udah senang-senang pengen dapat uang 20 juta, ternyata tasnya bocor atau bolong. Maka tas itu akan diperbaiki. Maka amal kita juga yang jelek akan diperbaiki dengan amal yang baik. Wasalisu, dan ada pun yang ketiga, ayyazima alla yauda ilaihya. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Untuk apa nih? Bersungguh-sungguh alla yauda ilaiha, agar tidak kembali ilaiha terhadap perbuatan jelek tadi atau maksiat tadi. Abadan, selama-lamanya. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada perbuatan yang kotor, yang hina, yang maksiat tadi. Fa'in fuqida, dan jika tidak ada ahadus salasati, dari satu dari ketiga tadi, ahadus salati, lam tasiha taubatu, maka taubatnya tidak sah. Taubat kepada Allah tadi ada tiga. Yang pertama, ayyuk li'a anil maksiat, agar supaya berhenti dari maksiat. Yang kedua adalah untuk menyesali ayyangda ma'ala fi'liha, menyesalinya. Yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan tadi. Jika salah satu ketiga ini tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taubat dan syaratnya tiga tadi, yang kita lakukan benar-benar tiga tadi, tidak setengah-setengah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dan Allah memberikan hidup kita hidup yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, semoga semuanya pada sehat dan diberikan rezeki yang halal, berkah, cukup, baik juga rezekinya, dan senantiasa dijadikan orang-orang soleh, orang-orang baik, manfaat untuk keluarga, untuk dirinya, teman, tetangga, negara, bangsa, wabil khusus untuk agama, yakni dinul Islam, agama Islam. Sekian, terima kasih. Hadanallah wa iyyaka ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.